orang gemuk sekarang tuh rasanya pengen diajakin gitu loh. Karena gemuk itu nggak baik, gemuk itu nggak sehat. Sampai aku tuh bingung setiap pagi gitu, kok badan tuh rasanya enak, otak juga fresh gitu loh. Coach Ade tuh yang setiap hari tuh yang aku suka kirimin foto, Coach, aku sekian, Coach, aku begini, sampai Coach Ade tuh penuh kali foto saya, terlalu narsis saya itu. Narsis banget. Makanya Coach Ade bilang, sekarang banyak harta karunnya katanya. Karena saya emang, dia pun gemuk, saya tuh pede-pede aja foto. Tapi kalau dulu saya gemuk tuh sukanya selfie. Karena saya tuh mukanya kecil, badannya doang yang gede. Jadi kalau dulu ngelamar kerja, bos liatnya foto 3x4 dibilang gini. Pas interview, oh aslinya gemuk ya kamu ya? Saya pikir kamu kurus. Aduh, nyesek banget di situ saya tuh. Gemes deh. Ya, pokoknya singkat cerita, saya kenal Coach Ade, itu lucu juga. Saya tuh chat sama Coach Ade bulan September tahun 2018. Tapi saya masih bingung dan masih tanya-tanya. Waktu saya masih ikut diet-diet yang lain-lain deh. Intinya diet-diet yang segala macam rupa gitu loh. Karena emang saya tuh pengen kurus, tapi nggak bisa-bisa gitu. Akhirnya, jujur aja sih sampai ke yang obat pelangsing, udah coba. Makanya kemarin waktu Coach Ade iklan sliweran deh, pokoknya intinya di Instagram saya tuh muncul lagi. Tahu aja nih orangnya aku mau kurus, aku bilang gitu. Aku klik ke bio-nya, masih ragu, hapus, nggak jadi. Akhirnya September 2018 aku klik, aku cuma save nomornya aja, jadi suka lihat tuh Instagramnya semua. Kemudian baru di bulan Maret 2019, aku bilang, ini obat pelangsing bukan? Bukan. Oh, ini aturan pola makan dan bla bla yang sekarang saya lakukan juga kan. Akhirnya saya ikut di bulan di bulan Maret tanggal 25-an segitulah. Akhirnya April saya jadi join member. Di situ luar biasa banget. Sampai akhirnya saya bisa pakai baju yang waktu itu saya tuh bukannya pelit ya beli baju. Tapi saya tuh masih suka pakai simpan baju saya yang saya favorit. Baju saat saya masih pacaran waktu itu. Karena badannya masih langsing. Biasalah kalau masih pacaran kan badannya oke, habis kawin melar gitu. Singkat cerita, akhirnya saya kirim lagi foto sama Coach Ade. Coach Ade, ini baju saya lagi masih zamannya saya masih perawan, saya bilang gitu. Itu yang suka diposting Coach Ade lah pokoknya. Kemudian akhirnya sampai saya turun 15 kilo. Biasalah saya share gitu. Akhirnya ya biasalah ada teman itu yang istilahnya nyinyir lah gitu. Di saat itu saya punya keinginan nih, kan saya bingung nih, orangnya di Pontianak, sayanya di sini, bagaimana cara bimbingnya ya, intinya kan oke semua lewat WA gitu. Terus biasa kan, Coach Ade suka ngobrol di grup gitu. Pengen meet up dong, aku tuh orangnya tipe yang emak-emak suka ngobrol, terus suka ketemuan, tukang foto. Pengen meet up dong sekali-sekali, soalnya Coach Ade kan suka pergi ke Surabaya, kemana gitu kan, ketemu membernya. Aku mau tapi nanti ya, waktu itu berat aku 80-an. Aku bilang, berat aku kalau mencapai angka 65, kita ketemuan ya. Tiba di Desember waktu itu Coach Ade tuh mau ke Dubai, kalau nggak salah. Itu fotonya tuh. Ketemuan di Gading Serpong, sampai malam, wow. Padahal belum pernah ketemu sama sekali, tapi rasanya itu kayak udah kenal lama, bingung. Emang luar biasa Herbalife tuh. Aduh, ngeri kalau sampai diceritain tuh sampai kesumsum tulang belakang kena semua pokoknya intinya. Akhirnya nyampe tuh berat badanku di 65. Itu masih 65 tuh, sekarang udah 55 loh. Udah 10 kilo lagi dari foto itu ya Coach Ade ya. Akhirnya ketemu sama Coach Ade, sama Coach Adi, sama Mbak Kiki juga tuh, Coach Kiki waktu itu. Akhirnya aku tuh tipe orang yang misalnya pengen punya target. Apa yang aku pengen, aku harus capai. Intinya
tujuannya itu kapan tercapai. Dari zaman saya sekolah, saya tuh kepengen, misalnya nih, si A ranking 1, nilainya sekian. Saya tuh harus bisa dong, kita kan sama-sama makan nasi. Karena saya diajarin sama mama saya tuh orangnya keras. Kamu pasti bisa. Kamu harus sekolah. Kamu harus jangan seperti mama atau papa yang sampai sekolah sampai SMP. Karena saya tuh dari kecil tuh udah, aduh, Coach Nasar kalau cerita waktu masa kecilnya juga sedih ya, sama Coach Nasar, papi. Saya juga lagi kecil keras banget, saya tuh harus jualan kue gitu loh. Pagi-pagi jam 3 harus bangun, bantuin mama gitu kan. Intinya, nggak boleh susah kita itu. Jadi, saya juga mau kesini juga harus jadi orang sukses. Makanya saya juga belajar. Karena kalau dulu dibilang, yang penting kita cukup buat makan, buat sekolah, buat cukup lah istilahnya. Tapi ternyata saya udah banyak belajar di sini bahwa kita harus kaya. Ya benar, kita harus kaya. Kalau nggak kaya, kita bagaimana mau bantu orang? Tapi banyak aku belajar di sini. Aku yang dulunya, wow, galak. Sekarang lebih sabar, bisa smile. Kalau dulu tuh muka tuh udah asem deh, udah gemuk, hitam, asem lagi kan dulu. Tapi ya sekarang, puji Tuhan, kenal sama Herbalife, kenal sama orang-orang yang positif. Aku bisa kenal banyak orang, jadi pikiran juga kebuka. Intinya sekarang, hidup aku tuh udah luar biasa berubah. Kalau dibilang 85 derajat lah ya. Nggak ada yang sempurna soalnya. Sampai pernah loh ngimpi, aku bilang sama Coach Adi, aku ngimpi loh, aku ke Pontianak, aku nginep di rumah kalian gitu loh. Dan suamiku bilang, nanti kita ke Pontianak ya, kita jalan-jalan kuliner di sana katanya. Jadi benar-benar aku tuh punya keluarga di Pontianak. Ya, cewek inget loh, makan apa tuh? Mantau. Suamiku juga dulu waktu kecilnya di Pontianak soalnya, jadi dia tahu Pontianak. Tapi dia orang Surabaya. Kemudian ya saya lakukan aja semuanya apa yang disuruh. Intinya saya tahu yang para mentor, sponsor, senior suruh itu nggak mungkin menjerumuskan saya ataupun membuat saya tuh gagal. Sorry, ambil tisu dulu. Nggak ada lagi. Sorry ya. Emang kalau kayak gini tuh suka ceritanya nangis mulu. Terus saya pernah waktu awal-awal ikut STS ya. Saya tuh nggak ngerti apa sih prosedurnya, makanya banyak tanya terus sampai saya bilang, CA, jangan bosennya, mak ini, aduh, bolot pisan gitu loh, istilahnya susah cernanya, apalagi kalau suruh baca, kayaknya kurang nempel gitu, mesti ngomong, mesti ngobrol gitu. Aku tuh suka, maksudnya kalau ngobrol lebih nempel ke otak gitu, kalau suruh baca, ya ampun, udah mata, udah plus-plusnya banyak gitu kan. Kemudian, saya tuh dengar tuh di STS pertama kali saya ikut, saya inget banget. Maaf ya, lupa ibu siapa itu, tapi orang Tangerang kalau nggak salah, orang BSD. Dia bilang, dia tuh gali coy. Aku tuh nggak ngerti coy itu apa gitu. Sampai aku tuh tanya sama Coach Ade, apa sih coy itu? Aku bilang, kalau orang Jakarta kan, hai coy, gitu kan kayak hai gitu kan. Apa gitu? Kata Coach Ade bilang, ya itulah orang yang apa namanya, yang Mbak Neni kenal katanya, saudara, teman SMP, SMA, teman kuliah. Oke, cerita ya, aku denger lah, tapi ya udahlah nanti aja, toh juga aku masih malu karena kan aku juga nggak mungkin nggak mungkin pede gitu loh untuk pasang-pasang aku tuh lagi diet gitu tuh nggak mungkin lah aku. Aku tuh mau jalanin ini tuh sebenarnya tuh cuma satu tujuannya, buat keluarga.
buat anak-anak pastinya. Karena anak-anakku masih kecil, masih umur 13 tahun sama umur 11 tahun. Sedangkan aku udah 47 tahun, suamiku 44 tahun. Satu alasan lagi, suamiku lebih muda, jadi aku harus lebih sehat, lebih cantik ya pastinya. Karena dia kan lebih muda dari aku. Jadi aku tuh pengen nemenin anak-anak untuk bisa mereka tuh sukses. Dan aku juga istilahnya mau mereka bahagia, jangan kayak mamanya dulu, capek. Terus udah gitu, suamiku tuh sukanya traveling. Nah kalau traveling, kalau duitnya dari karyawan, ya pas-pasan kan. Apalagi suka lihat nih, para coach Herbalife suka liburan gitu kan. Aduh enaknya liburan gratis loh, dapat uang saku katanya sih gitu. Ya udahlah, coba jalanin, coba ikutin prosedurnya semua. Walaupun suka blank, suka yang mana ya, nggak ngerti gitu. Tapi aku tuh bawel, jadi suka banyak tanya. Maaf ya, Coach Ade, Coach Adi yang suka aku tanyain, sama Coach Feby juga. Ya, semuanya itu buat keluarga. Buat siapa lagi kalau bukan buat keluarga kita sendiri? Pastinya. Dulunya suami aku tuh nggak dukung, karena aku terlalu banyak main HP. Tapi setelah aku kasih pengertian, bla bla bla, dan ada hasil produknya, malah suami aku tuh yang pertama kali kasih referensi, coy. Yaitu Circle of Influence. Sampai aku tuh kadang-kadang tuh, apa ya singkatannya gitu loh. Pokoknya intinya orang-orang yang kita kenal lah gitu. Suamiku ngasih pertama kali, coy. Aku bilang, awalnya sih cuma teman aku cuma numpang lewat, cuma sampai basic, nggak sampai ke advance. Suamiku tuh aku bilang, boleh nggak status WA kamu aku pasang, kan Sabtu Minggu, aku bilang, pasang hasil produk kita, sama-sama kurus gitu kan. Ya boleh, kasihlah HP dia ke aku. Aku pasang dong fotonya, set, terus kasih aku pasang fotonya kita berdua lagi olahraga, set. Wah, udah banyak intinya foto-foto kita berdua. Kemudian, iya HP-nya suami dipinjam, aku pasangin statusnya. Kemudian berapa lama kemudian kita lagi olahraga pagi, jadi sambil olahraga, ada yang chat, mah tuh ada yang chat, jawab, sini aku yang jawab terus, udah gitu, tapi izin dulu, takutnya suaminya nanti kaget. Terus udah gitu, aku yang jawab, terus waduh, tapi kan dia mau pakai juga buat kerja kan. Aku bilang aja, nanti istri aku yang ini ya, yang jelasin ya. Akhirnya aku dapat nomor kontaknya, aku lanjutin. Nah, bla 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 bla. Akhirnya sampai sekarang sudah premium member, ada 2 orang. Ya, besok HP suami kalau bisa semuanya. Nah, kemudian awalnya lagi ya karena apa ya? Kalau kita jadi coach gitu kan beda. Istilahnya apalagi dengan hasil produk ya. Makanya waktu saya ceritain, Coach Feby makan selulo 9, Herbalife-nya 9, katanya sekali minum. Aku kaget kita kasih tahu sama Coach Ade. Serius Coach Ade? Waktu yang pertama kali pertemuan itu, karena lemak aku masih banyak waktu itu, masih 65 kilo. Coba Sampai sekarang, jujur, aku masih minum selulo, tapi nggak berani 5, 3 aja, 3, Herbalife 3, dikali 3 kali. Itu pengen sih kalau lagi kayaknya nih lemaknya lagi angel gitu, maksudnya angel tuh apa ya, lagi susah banget untuk digebuk gitu, biasanya selulo 5, Herbalife kan udah diskon 50% kata Coach Ade, nggak apa-apa Kak Neni, aman kok katanya. Ya sudahlah, ikutin aja aku mah. Makanya di saat kamu jadi coach, setelah berhasil membangun kepercayaan dari peserta, kamu pasti akan mendapatkan lebih banyak peserta yang ikut kelas, termasuk rekomendasi secara gratis dari peserta tersebut kepada orang terdekatnya. Iya, betul sekali. Kemudian, kakak aku, lihat kan hasil-hasilnya,
Oh iya, satu hal lagi. Coach Ade bilang gini, Kak Neni list ya nama-nama teman-teman Kak Neni. Teman SMA, teman SMP, teman SD kalau ada, teman kuliah, teman kos. Aku tulisin semuanya. Sampai aku bilang, serius nih? Ah udahlah. Terus Coach Ade kasih contoh, aku ganti nama aku broadcast tuh. Waktu itu Sabtu dan Minggu. Broadcast mulu. Sampai bodo amat deh, dijawab enggak. Ada yang dicuekin, ada yang dijawab, terus bla bla bla. Enggak dulu lah, Nen, apalah, apa. Oh iya, nggak apa-apa, makasih. Tapi dia follow ternyata fit Neni. Follow, suka lihat-lihat, kepo-kepo. Apalagi saya juga ada Instagram pribadi. Saya suka lebih apa ya, kalau yang pribadi saya lebih tebak persona secara pribadi kan, pastinya suka kepo, suka ya banyaklah yang istilahnya masih belum dan tapi sekarang ini mereka sudah mulai mencari. Nah, akhirnya kakak aku mengeluh, Nen, aku gini-gini Kak, ini sakit loh. Udah turunin berat badan aja, aku bilang. Coba deh ikutan. Tapi nggak mau masuk grup katanya. Ya udah nggak apa-apa, ikut. Aku kasih menunya doang. Di-check menunya. Terus coba deh sekali-sekali. Ya kan? Amel kan? Ikutin nggak? Udah belum? Kemudian kok dia udah mulai ini deh, istilahnya ngikutin semua menu makanannya, apanya. Ternyata hasilnya nggak maksimal. Terus aku bilang, coba deh ikutin program 10 hari aja, ikut masuk ke grup, ngerasain, effortnya beda, energinya beda, aku bilang. Karena kita kalau sendiri itu, males suka banyak rintangan deh. Singkat cerita, kakakku yang ke-1 ikut, dan akhirnya join, advance, akhirnya mau jadi premium member. Kemudian kakakku nomor 2 juga akhirnya ikut, yang sebelumnya mereka juga belum mau. Dan akhir cerita, mereka semua support saya. Support dengan segala coy-coynya. Dan luar biasa, bulan lalu aku dapat 23 NC, bulan ini tergenapilah afirmasi aku mau minta. Yang bulan-bulan lalu itu, aku kan disuruh Coach Feby, tulis aja 20 NC. Ya ampun Coach Feby, 5 aja udah puji Tuhan, aku bilang susah banget. Dulu mah dapat 1, 2, 3, 5 aja tuh ya ampun, gemes banget. Kadang 3 gitu kan. Terus udah gitu, bulan kemarin apa? Agustus ya, kan aku setiap hari tulis afirmasi 20, 20, 20. Kemarin bulan lalu 23. Terus ikut Zoom-nya Kosnik, dibilang kalau mau jadi coach 30 NC. Hah? Makin banyak 30 NC. Ya udahlah tulis aja 30 NC, 30 NC. Hari ini baru 20, kali aja lebih lagi ya. Masih ada kan kata CR katanya apa? Masih besok masih ada, kali aja malam ini ada mujizat lagi nambah. Akhirnya sekarang afirmasinya 30 NC. Ikut aja kata orang mah, suruhnya berapa tulis. CR tuh dulu bilang, tulis aja katanya. 30 NC, 10.000 volume poin. Aku nulis afirmasinya 10 NC, 1.000 volume poin. Terus dibilang, salah itu Mbak Neni, bukan 1.000, 10.000. Buset, 10.000. Bagaimana ceritanya? 500 aja juga udah, aduh, ribuh banget. Aku bilang gitu. Udahlah, ganti, tulis lagi, sampai 1 lembar buku. 20 NC, 10.000. Waktu itu awal-awal masih 10 NC. Kemudian bisa tuh lewatin lu, bener-bener afirmasi itu luar biasa. Kalian jangan sampai bolong afirmasi. Kenapa kalau udah bolong? Aduh, kayaknya itu luntur gitu loh. Saya nulis 10 NC, 10.000 volume poin waktu itu masih. Nyampe 10. Luar biasa. Itu tiba-tiba tuh magical banget, bener-bener. Makanya dibilang, saya emang nggak punya teknik, nggak bisa bikin Instagram lah apa. Waktu itu sampai nangis-nangis aku sama Coach Ade. Ini gimana nih? Waktu itu Mami Nia suruh bikin
berapa posting, nggak ngerti gimana bikin spakpos sampai rambut tuh bercibung, gimana ini spakpos. Aku tipe orang yang diajarinnya tuh harus maksudnya ada orang di sebelahnya, nggak bisa by online gitu, nggak bisa, nggak ngerti. Nggak tahu ya, Tuhan tuh punya mujizat banget. Tiba-tiba di bulan Maret, Coach Ade kan umroh, terus transit ke Jakarta. Coach Ade, mau ajarin spakpos dong, aku nggak ngerti. Tuh, Coach Kiki juga ada tuh yang sampai malam-malam tuh belajar di Eon BSD, belajar bikin spakpos. Aku sampai ngeri, nggak bisa bikin tirupisasi tuh. Apa ini, gimana ceritanya? Oh, ya itu luar biasa. Akhirnya kakakku 2 memberikan referensi coy yang banyak banget. Sampai aku tuh nggak ngerti, ini kok bisa ya? Sampai bulan ini, coy dari mereka itu, sebentar, aku lihat catatan. Bulan ini, 20 NC dari mereka itu ada 13, 7-nya itu dari iklan IG. Walaupun tapi lumayan buat saya tuh, iklan IG dapat 7 itu udah lumayan banget bersyukur. Dan kakakku ini juga nggak ada putus-putusnya, selalu posting makanan, attack ke saya dengan kata-kata diet online. Aku cuma bilang, share dong ke IG, mereka tuh banyak temannya dibandingkan saya tuh orangnya kuper. Jadi dulu tuh teman-teman saya tuh ya nggak banyak temennya, karena saya tuh dulunya jelek, jadinya malu berteman itu. Kalau sekarang, aduh nggak usah ngomong deh, orang ketemu di sebelah duduk aja di kantor Herbalife bisa jadi teman saya. Saya tuh paling hobi ke kantor Herbalife. Jadi energinya tuh beda, semangat, kasih semangat gitu loh. Saya pernah ketemu sama ibu-ibu udah tua, pertama kali saya order ke kantor Herbalife, ibu sudah tua, tapi dia bisa pergi ke Hong Kong dengan reward-nya itu. Dia cerita, ibu ini gula gini-gini bla bla bla, pokoknya intinya dengan hidup sehat, gulanya jadi turun. Wow, keren juga ya, saya bilang. Bagus juga nih kalau benar-benar istilahnya tahu dengan langsung gitu kan intinya. Jadi kalian tuh sebenarnya punya apa ya? Ya benar-benar punya link yang banyak sebenarnya. Saya juga, kakak saya punya teman. Terus temannya kakak saya itu punya teman lagi yang sekarang ikut di bulan September ini. Jadi itu yang sekarang ikut itu adalah referensi dari temannya kakak saya. Jadi turun gitu loh. Luar biasa kan? Makanya dibilang waktu STS itu, coy itu lebih banyak dapetinnya. Ya emang benar. Dari kita tuh nggak sampai apa ya istilahnya, nggak habis pikir. Saya juga kadang-kadang, kok bisa ya. Saya kalau pagi itu berdoa tuh, saya sebutin namanya, orang-orangnya yang lagi katanya mau ikut kepengen ya. Saya belum kenal namanya, saya bilang aja NC aja, saya sebutin aja, sok kenal aja yang siapa aja gitu. Terus untuk yang teman-teman saya juga ada beberapa referensi jadi member. Nah, ini Ria ini dulunya gemuk banget. Dia udah turun 12 kilo. Dia baru ikut bulan Agustus kemarin. Ini rumahnya di lompat satu rumah saya. Dia bilang, Ci, aku kan bilang, dia mau ikut nggak gini-gini, kamu ini anaknya kamu masih kecil, bla 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 kan istilahnya. Kamu nggak mau nurunin berat badan? Mau lah sih. Ya, intinya mau. Akhirnya aku nggak punya timbangan. Aku bawa malam-malam timbangan ke rumahnya dia untuk besok pagi dia timbang. Sampai 1 bulan setelah dia benar-benar turun, dia udah beli timbangan sendiri, dia baru balikin tuh timbangan. Sampai aku punya timbangan, waktu itu dikasih sama Coach Ade, yang bisa cek lemak. Waktu itu awal-awal aku bilang, kamu kesini deh ke rumah, aku tes yang cek kadar BMI-nya, gini-gini, bla bla bla.
Terus akhirnya saya pinjemin yang timbangan digital. Sampai akhir cerita, oke dia sekarang turun nih 12 kilo. Sampai dia bilang, aku nggak bisa masaknya. Nggak apa-apa, aku yang masakin. Pagi-pagi nanti kamu bakal kerja, aku kasihin makanannya, nggak apa-apa, aku bilang. Kamu belanja aja bahannya, gitu kan. Malah sekarang suaminya yang masakin. Luar biasa. Malah sekarang katanya suaminya masaknya sekalian buat anaknya, buat suaminya, buat mamahnya. Anaknya sekarang minum tehnya juga. Ini tetangga. Gak usah jauh-jauh. Emang sih tetangga banyak. Beda-beda. Nah ini, Bu Lulu ini customer-nya suami aku. Customer-nya suami aku gara-gara lihat status WA-nya suami aku. Ini Bu Lulu. Jadi suamiku marketing, jadi dia customer-nya salah satunya. Di prospek, itu foto di sebelahnya ada yang gemuk lagi tuh teman kantornya dia. Bu Lulu, tengok itu loh, cowel-cowel tuh, Ibu Susi namanya. Gemuk juga kan? Iya. Nanti nunggu aku turun dulu ya. Asik, aku bilang. Pokoknya mau jadi junior coach aku lah. Pokoknya aku yang... Tapi bedanya, saya kasih tahu, kalau Choi itu, kita tuh harus, gimana ya? Kayak baby, jadi di chat, ngobrol gitu. Beda kan kalau kita nggak kenal kan, kita mau ngobrolnya beda. Kalau Choi itu, kita harus say hello, terus ngobrol aja apapun. Ya agak melenceng dikit ke yang lain, yang urusan apa ya, ya macam-macam lah. Jadi emang memakan waktu yang lumayan banyak, tapi hasilnya luar biasa. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ini juga teman suami. Ini juga teman suami. Ini juga yang pagi-pagi itu yang tadi aku cerita. Pasang status WA, dia langsung tanya-tanya, dan orangnya ini detail banget sampai aku tuh pernah sempet nangis karena dia pernah nanya, kenapa kalau kurus harus pakai Herbalife? Astaga naga. Aku pagi-pagi aku bilang sama Cea, ini jawabnya gimana? Karena yang aku alami ya emang bisa dengan Herbalife gitu loh. Dan dengan pola makan, selain mau ganti sarapan sama makan malam mau apa lagi gitu kan. Ini juga orangnya kritikal. Sekarang happy banget, suka pamer, cincinnya udah longgar, bajunya udah pada longgar. Ini teman suami juga. Jadi suami itu udah bawa 2 sih. Ini, nggak tahu ya suami temennya banyak cewek ternyata. Nah, terus udah gitu, ya enak loh kerja bareng sama suami, happy. Makanya aku bilang, support. Dia support banget sekarang. Dulunya mah, aduh komplain, main HP mulu, katanya. Sekarang mah, aduh, dibeliin lampu, buat kalau posting malam-malam, mau bikin postingan buat besok, dibeliin lampu buat pencahayaan aja, soalnya dia tidur harus gelap. Dia beliin, apalah pokoknya, support banget. Karena dia tahu kok hasil produknya. Ini teman aku tuh saat liburan. Biasalah, pergi liburan, tengok-tengok mana yang gemuk ya, waktu travel. Mana yang gemuk. Minta dong nomor kontaknya. Apalagi kan kita kan kalau liburan itu kan ada grup kan. Simpen nomornya, terus ya PDKT lah semuanya, terus tiba-tiba waktu puasa aku ajakin kan, puasa kan jadi makin dia beratnya lumayan waktu itu awal 94 kilo. Kemudian aku ajakin puasa, dia bilang nanti aja Mbak Neni habis lebaran katanya. Oke, habis lebaran aku chat lagi. Gimana Mbak Dewi? Sekarang dia 42% loh. Udah 42%. Dan dia luar biasa banget. Dia apa ya? Dia chat ke aku, Mbak Neni, aku mau ikut deh. Oke Mbak, nanti ya tanggal sekian. Oke, nanti ingetin aku ya. Soalnya aku nggak boleh ke kantor. Waktu itu kan sudah masa pandemi kan. Aku nggak boleh ke kantor karena aku obesitas. Hah, masa Mbak? Aku bilang, iya katanya. Karena dia di BUMN. Kemudian aku support dia, pokoknya aku maintain dia dengan baik. Karena kan shock lah ya orang kalau dibilang nggak boleh ke kantor karena obesitas, kayaknya terpukul banget. Dan sekarang dia happy, dia jadi rajin olahraga. Rajin juga turbo. Aku suka barengin dia turbo 2 minggu sekali. Jadi makanya kemarin ikut langsing 55. Nah ini kakak-kakak aku.
yang memberikan banyak joy. Jadi karena kebetulan mama aku udah meninggal, papa aku juga udah meninggal, maka yang tengah itu kakak aku yang nomor 1, aku udah anggap kakakku sendiri. Oh ya, awalnya aku tuh nggak pernah ngasih mereka ya. Cuma waktu itu diajarin kan, waktu sama di Zoom itu, pokoknya intinya kita tuh harus ngasih orang tua. Aku pikir, aku nggak punya orang tua, mau ngasih siapa ya? Aku pikir, ya pasti kasih mertua, pasti ada satu mertua. Tapi aku kan mama aku udah nggak ada, aku coba deh kasih kakakku transfer. Ting, 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 transfer, klik internet banking. Ting, ting, ting. Terus aku kirim foto. Ci, nih ya, berkat dari Tuhan. Cici aku telepon, malah nangis. Malah jadi support aku. Dia gali semua teman-temannya. Dengan aku kasih setiap bulan, sampai sekarang, berbagi berkat, malah mereka tuh happy, dan mereka jalanin. Dan kalau mau dibilang sekarang mau jadi junior coach, mereka udah jadi junior coach, karena mereka udah punya premium member. Sampai sekarang ini mereka udah punya premium member loh. Berarti kan bulan depan mereka punya penghasilan kan? Wow, aku juga merinding. Makanya setiap malam tuh aku mendoakan mereka. Mereka tuh sudah jadi ibu buat aku jadinya. Makanya kemarin tuh kebetulan yang baju merah, kakakku nomor 1 itu tinggalnya jauh di Pelabuhan Ratu. Kemarin aku kirimin paketnya, aku bilang, Ci, aku kasih ya, shake-nya langsung 5. Dan aku kasih shaker. Ini jadi avatar bahwa nanti ada yang mau ikut join. Nanti berarti kan otomatis sudah jadi penghasilan dia. Orang masuk bayar 500.000, dia kan diskonnya masih 35. Itu sudah jadi, oh iya, Nen. Iya, udah pokoknya nih avatar ya, aku kasih 5, harus habis semua. Aku juga gitu sih, aku bilang, nih beli shake pertama kali aku selusin kok kayaknya banyak banget. Sekarang ya ampun cepet banget, habis sampai bingung. Ini baru kemarin beli, habis lagi. Jadi intinya harus punya stok kali ya. Jadi kayak istilahnya dipanasin gitu loh. Harus habis. Nah, ini kakak-kakakku yang dukung aku sampai sekarang. Dan luar biasa, yang tadi kalau di junior coach di grup itu ada 3 perempuan gemuk, itu dari kakakku yang nomor 1, yang nomor merah. Itu dia bilang, Nen, nih kepengen katanya. Kepengen turun, beratnya 150 kilo dan 200 kilo, 3 orang. Wow, aku bilang. Oke, dia mau ikut sekarang atau nanti bulan depan? Aku bilang gitu. Nanti ya, aku kasih nomor handphonenya, kamu prospek ya. Oke. Aku barusan tadi, makanya aku kirim tadi ke junior coach. Itu coy dari kakak aku. Sampai aku tuh bilang, aduh aku tuh gak malu ya jadinya. Kok aku gak dapet, tapi ya aku tetap bersyukur, aku tetap bekerja. Dan jujur, para member aku, NC aku tuh umurnya udah pada 50 ke atas. Karena kakakku umurnya pada 50, berarti kan teman-temannya di atas kan. Jadi, aku harus sabar. Hilang suaranya. Ada nggak? Oke. Jadi tuh aku harus sabar. Jadi kayak mereka tuh nggak ngerti, e-book-nya yang mana ya, buku resepnya mana. Jadi aku tuh buka e-book, aku screenshot, aku kirimin menunya satu-satu sampai 10 hari. Terus aku harus ngapain setiap pagi. Udah kayak ya udah nggak apa-apa. Buat aku tuh belajar aku sabar, belajar banyak banget. Satu hal lagi, jangan pelit. Apa ya istilahnya? Ya itu, tapi hukum ketertarikan. Banyak belajarlah sama kalian semua. Nah, ini satu lagi. Kenapa orang pada mau ikut? Kenapa orang mau mencoba? Dari diri kita sendiri, hasil produk. Kalau orang mau ikut langsing, tapi kitanya sendiri, maaf kata, istilahnya masih gemuk, masih cabi, masih ya kayak tidak menciri khaskan bahwa kita tuh happy, kalau kita tuh sehat, kalau kita itu semangat, bahwa kita itu lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena jujur, aku tuh, aduh kalau di kantor tuh paling ditakutin, sampai orang tuh nggak berani ngomong sama saya, sampai kalau saya pulang, mereka baru pada nimbrung gitu. Tapi kalau saya ada di situ, semuanya pada diam gitu. Sampai saya bilang, ada apa sih? Aku bilang, aku tuh udah nggak galak tahu, aku gituin sampai, ayo. Makanya aku tuh sekarang tuh, banyaklah sekarang suka ngasih makan, sampai
apa ya istilahnya, ya ngasih mereka makan sampai tuh tampangnya jutek hatinya, enggak lah, masih dalam perbaikan. Nah itu tadi kakak saya, Yin, yang sebenarnya sih dia harus menjadi junior coach nih, cuma masih belajar, nggak apa-apa, masih aku yang prospek. Jadi hasil produknya dong, tetap, makanya aku targetnya mau 52 kilo. Biarin orang pada ribut, udah kurus cukup. Nah, mereka nggak tahu, gemuk tuh nggak enak. Suka banyak yang bilang, tua mukanya kelihatan, biarin aja. Kalau dulu, waktu saya baru awal-awal jadi junior coach, saya malu pasang status WA. Sekarang, jangan ditanya. Status WA story saya, kalau mau lihat tuh kayak kayak orang apa ya, muter-muter banyak. Saya suka lihat punya Bunda Rini, lebih banyak lagi dari saya. Wow, ada yang lebih banyak lagi. Ya, Mami ya, nggak enak gemuk itu. Bajunya mahal lagi. Nah, kemudian pasang di story, IG story. Banyak yang kepo. Kayak minggu lalu, saya kan olahraga. Bolehlah sedikit-sedikit pamer body saya. Itu yang foto suami saya. Saya bilang, saya tanya dulu sama suami saya, boleh nggak pasang? Aku bilang gitu. Nggak apa-apa. Dia tahu. Karena di situ aku mempunyai satu tujuan, bukan pamer body, tapi hasil produk. Nah, kalau yang pribadi sih, aku pamer-pamer body aku yang baru aja. Nah, banyak sih yang kepo-kepo. Terus, teman-teman itu banyak yang suka lihat status WA. Padahal aku udah ajakin, padahal gemuknya banget. Saya bilang, nggak takut kolesterol, nggak takut gula, aku bilang gitu. Sampai saudara saya, hitungannya apa ya, keponakan, karena tapi dia umurnya lebih tua, jadi sepantar lah. Dia ada diabetes. Dia ke dokter dengan obat dokter yang sehari 3 kali minum tuh mahal, cukup mahal. Sampai saya bilang, aku ngajakin orang sehat, masa saudara sendiri nggak mau sehat sih? Aku bilang, ayolah, aku bilang, nggak enak sihnya, coba dulu, aku bilang gitu. Akhirnya sampai sekarang, malah dia bilang gini, Herbalife tuh sebenarnya bagus ya. Jadi dia minum obat diabetesnya tetap minum, tapi yang biasanya sehari 3 kali, sekarang cuma sekali. Dan sekarang happy banget orangnya. Walaupun suka yang nakal-nakal masih sih. Tapi dia bilang, Herbalife bagus ya, Nen. Tanya, Herbalife bagus. Iyalah, aku bilang. Masa aku ngajakin orang lain sehat, masa saudara sendiri, keluarga sendiri nggak ada yang mau sehat sih? Aku bilang, rugi loh, aku bilang gitu. Ya, bukan mengobati, tapi mengganti pola hidup. Emang enggak, makanya dia tetap minum obatnya, buat Nasa. Tetap dia minum obatnya, jadi istilahnya mengkontrol aja. Jadi dia yang biasanya kalau pulang kerja minum Starbucks, sekarang dia minum Shake Herbalife. Dia itu sekali sama Starbucks. Biarpun dia punya sakit gula, tapi Starbucks dia nggak pernah hilang. Selalu dia kalau pulang kerja mampir ke rest area, drive thru, beli Starbucks. Ampun deh. Aku sampai marah di situ. Makanya aku bilang, udah ganti aja shake-nya pakai kopinya pakai shake, aku bilang. Udah shake coklat aja, aku bilang gitu. Nggak enak. Coba dulu, sini aku bikinin. Sampai suatu saat dia tuh nggak bisa masak karena tangannya kena minyak. Sampai saya kirimin. Pokoknya intinya saya tuh mau semua pada sehat gitu. Itu juga yang tadi saya ceritain itu saya udah ajak dari tahun lalu. Enggak. Maret saya udah ajakin. Dia tuh udah bilang mau. Terus tiba-tiba sore saya mau anterin shake-nya. Enggak aku nggak mau jadi katanya. Wow. Shock juga nih, down juga. Nangis. Aku tuh orangnya cengeng. Melankolis. Jadi waktu awal-awal tuh kalau ditolak nangis. Aku sampai, aduh kenapa sih gitu kan intinya. Bulan Mei, aku ajakin lagi, nggak mau lagi. Sampai suatu saat, aku bilang, Lin, COVID ini sangat riskan terhadap orang yang diabetes, obesitas, kanker, ginjal, dan hipertensi. Kamu kan ada hipertensi, kamu kalau nggak jaga kesehatan nanti serem loh, aku bilang. Kasihan lah anakmu, aku bilang. Tapi nggak enak. Sini aku bantuin bikinin shake-nya seperti apa. Gampang kok, enak.
Hari pertama dia akhirnya dia bikin sendiri. Waduh, enak ya. Nah, enak kan? Nah, di situ dia itu kan aktif di grup SMA aku. Mulai dong menyebarkan pesonanya itu semua. Jadi jangan jangan pernah nyerah, apapun penolakannya, suatu saat pasti akan tercapai. Intinya sih, Choi itu banyak banget. Ini dia yang aku lakukan. Dulu tuh aku, jujur ya, aku tuh paling males doa pagi. Suamiku rajin doa pagi. Aku tuh kalau bangun pagi, males. Gara-gara Herbalife. Gara-gara kalian, orang-orang yang positif, yang mengajarkan aku, luar biasa, walaupun kita berbeda agama, tapi luar biasa merubah semua yang ada dalam otak aku. Aku setiap pagi udah doa. Rumahku tuh dekat masjid, jadi kalau pagi aku juga dengerin suara azan. Aku doa pagi, afirmasi, jangan sampai bolong. Beneran. Nulisnya 10, dikasihnya 11. Nulisnya 20, dikasihnya 23. Sekarang lagi nulis nih, 30. Doakan ya. Nah, kemudian, Bukloa belum nih. Bukloa tuh yang mana ya? Ada sih, aku ada komunikasi. Ya, pagi-pagi aku komunikasi. Aku tuh mau ngapain ya hari ini ya? Kemarin kan aku begini-gini, biasa cerita. Terus pagi ini aku mau apa, aku cerita gitu kan. Nah, terus kalau malam nih, nanti malam biasanya kumpul di kamar, ngobrol sama anak-anak. Dek, biasanya yang kecil nih, yang kecil tuh yang suka bantuin aku bikin postingan. Yang tadi barusan aku bikin postingan yang roti gandum itu anak aku yang kecil yang bikin. Bantuin mama dong, mama mau Zoom nih, mama harus fokus, bikinin dong. Tadi pagi bikinin. Terus udah gitu, doain ya, mama. Kadang-kadang suka ikutin Zoom itu, aku kan pakai speaker, handphonenya di Bluetooth pakai speaker, jadi seluruh ruangan tuh dengar. Jadi anak-anak, suami juga ikut dengar kan, walaupun kadang-kadang nggak dibuka videonya gitu. Pernah ada yang bilang, apa gitu, terus, "Kok bisa ya, Mah?" Oh itu yang siapa itu namanya, lupa, maaf, maklum, namanya banyak jadi suka lupa. Dia dulu rumahnya dikontrakan, sekarang rumahnya bagus, dan mobilnya banyak. Anak aku tuh suka mobil, suka rumah, jadinya aku suka, "Sini lihat nih rumahnya bagus nih, ini lihat nih mobilnya bagus nih." Kayak Kosnik kemarin, aku tunjukin tuh. "Kok bisa ya, Mah?" "Bisa lah, dari orang nggak mampu," aku bilang, "pasti bisa." Nah, doain ya, Mama, nanti kalau sukses di Herbalife, Mama mau resign. Eee, Terus dibilang, "Nanti ya kalau Mama punya NC sebulan 50 NC." "Jangan dong, Mah, 30 NC aja." Hah? Terus Coach Ade juga bilang, berbarengan dengan WA Coach Ade sama anak aku ngomong 30 NC harus resign mamanya. Oh, kok bisa begitu ya? Ya sudahlah, makanya afirmasinya langsung ganti tuh waktu itu 30 NC, 30 NC. Mama harus resign. Karena aku tuh ninggalin anak aku tuh dari umur 2 bulan tuh udah aku tinggalin. Jadi anak aku tuh nggak pernah namanya mamanya full time di rumah sampai hari ini. Jadi mereka tuh sekarang udah kepengen mamanya di rumah. Kalau dulu ditanya lagi kecil, mamanya mau di rumah atau di kerja? Kerja. Kalau sekarang mama mau di rumah atau di ini? Amin. Amin, amin. Terus, tapi anak aku suruh 30 suruh resign sekarang, soalnya suruh di rumah. Buat mami. Kemudian, anak aku tuh malam tuh doain, semoga, jadi kita tuh malam itu berdoa sama-sama berempat, gantian, bergilir, mendoakan pekerjaan papanya, pekerjaan mamanya, sekolahnya mereka, semua mereka doain. Dan yang aku tuh suka, mereka tuh konsisten sekali mendoakannya, agar mama mendapatkan NC 30. Kadang-kadang suka mereka lupa tuh, mereka NC 20. Tapi nanti malam mama akan bilang, "Mama udah dapat NC-nya 20, tolong ganti ya, NC-nya nambah ya." Nah, terus suka ngobrol. Jadi biarpun saya seharian main handphone ataupun saya di kantor, malam-malam saya suka sekarang ini tuh harus ada komunikasi. Apalagi anak-anak udah mulai dewasa, saya juga nggak mau lost gitu. Tetap harus, kata Coach Adi itu,
Kak Neni prioritas adalah keluarga, Tuhan, keluarga, Herbalife. Itu. Karena saya sempat pernah, waktu saya awal-awal pasang iklan, saya sibuk dengan membawa lead yang ada, kemudian, suami nggak dikasih sarapan. Sampai akhirnya suami bikin sarapan sendiri. Itu kata Coach Adi, nggak boleh kayak gitu. Yang ada lead-nya emang nggak jadi MC sih. Sejak itu, saya harus prioritas Tuhan, keluarga, dan Herbalife. Otomatis. Yang keempat, pekerjaan sekarang sih sebenarnya. Jadi, ya makanya kadang-kadang suka lembur gitu kan. Beresin dulu urusan Herbalife, baru urusan kerjaan gitu. Makanya suka-suka lembur sekarang. Gitu. Yang penting mekanisme. Mekanisme emang luar biasa. Coach Ria Ramli juga pernah ngomong kan, mekanisme. Teknik mau bagus apapun kalau mekanismenya nggak jalan juga nggak ada. Saya tuh kadang-kadang suka nempel, orang ngomong apa, nempel aja gitu. Agak susah gitu, maksudnya untuk nyatet atau apa gitu. Yang penting nempel saya tuh gitu. Dan tetap saya jalanin tuh yang namanya technical. Harus. Karena awal-awal saya 9. Awalnya gimana? 9 lewat. 3 pagi, 3 makan siang, 3 malam. Ternyata nggak efisien itu. Dan banyak diajarin juga. Dari Coach Widya, dari Coach Rahmat, bagaimana baca insight, itu kan. Terus jam-jam jam posting. Jadi saya posting 6 kali, ya saya lihat jam-jamnya gitu. Kadang-kadang kalau lagi nyetir, ada jam-jam posting nih, aku minggir. Kadang-kadang gitu, sampai, ini jam posting, aku minggir dulu deh mobilnya. Aku ke rest area atau apa gitu, nungguin nih, aku bikin, hampir nunggu, langsung jalan lagi mobilnya, sampai segitunya lah aku. Terus, ya, itu satu. Gali Choi tetap itu luar biasa. Thanks ya, Ci, yang ada di sini sekarang. Itu semua kalian luar biasa. Iya, benar. Intinya, fit Neni. Tapi postingan saya masih belum star lah, nggak kayak yang lain. Emang, saya tuh nggak bisa apa-apa. Cuma belajar doa aja, doa, dan tetap usaha. Jadi intinya doa dan usaha. Kalau usaha aja nggak doa, kayak awal-awal saya dulu, waktu awal-awal saya punya IG ini, Fit Neni itu, ya itu saya belum ngerti yang namanya afirmasi, saya belum ngerti namanya doa, bagaimana caranya bersyukur, bagaimana caranya memberkati orang lain. Intinya itu. Dan satu, jangan pelit. Jangan pelit apapun. Pelit ilmu, pelit berkat, itu. Itu aja sih. Berbagi sedikit dari apa yang ada. Itu bisa luar biasa hasilnya. Banyak belajar saya di sini. Terima kasih. Sponsor aku, Coach Ade dan Coach Adi. Mentor aku, Coach Feby. Yang suka nawar. Aku dulu suka nawar, Coach Feby, boleh nggak aku afirmasinya 10 baris aja? Capek, aku tuh nggak bisa nulis, tulisan aku jelek. Nggak apa-apa, tulisan jelek, yang baca kan bukan, yang baca kan Kak Neni doang. Ya, tulisan aku jelek banget, sampai kalau di kantor Herbalife tuh kalau itu suka nulis, ini angkanya berapa ya Mbak? Ini angkanya berapa ya Mbak? Emang tulisan saya jelek. Tuh suka merengek, suka nawar kalau dulu tuh kata Coach Feby. Bisa, Coach Neni bisa katanya. Terus kalau doa, tulis afirmasi, boleh nggak malam? Terus awal-awal saya malam tuh. Saya tuh istilahnya nakal. Saya tuh nakal. Jadi nulis afirmasi itu kan harusnya pagi yang bagus. Saya malam. Mau tidur, udah ngantuk-ngantuk, udah langsung miring-miring tulisannya. Terus udah gitu, ternyata nggak ada energinya. Beda. Ya, oke. Kasih ya. Emang nih kalau emak kalau ngomong. Oke. Oke, Masya Allah. Terima kasih Coach Neni. Sharingnya malam ini luar biasa sekali. Kita banyak sekali mendapatkan ilmu baru yang tadinya kita